Terima kasih Sobat ASN. Saya Sri Haryanto, Irbansus Inspektorat Kota Surakarta, akan menyampaikan materi pembelajaran yaitu fraud dan pencegahannya. Definisi fraud ada beberapa sebenarnya, tapi yang kita ambil di sini hanya 3, satu dari Tunggal, dari Sawyer, dan satu lagi dari Law Dictionary Fraud. Dari Tunggal tahun 2009 dalam bukunya, fraud adalah kecurangan, penipuan kriminal yang bermaksud memberikan manfaat keuangan pada si penipu. Sedangkan Sawyer dalam bukunya diterbitkan tahun 2004, fraud adalah tindakan pelanggaran hukum yang dicirikan dengan penipuan, menyembunyikan, atau melanggar kepercayaan. Sedangkan pengertian fraud menurut Kamus Fraud Black Law Dictionary Fraud, yaitu fraud adalah perbuatan curang yang berkaitan dengan sejumlah uang dan properti. Dari beberapa definisi tersebut, yang dapat kita jadi pedoman adalah apa itu fraud. Fraud adalah istilah umum, sebenarnya luas, mencakup semua bentuk kelicikan, tipu daya yang dipaksakan oleh satu orang atau satu kelompok. Tujuannya apa toh? Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan keterangan palsu yang telah dimanipulasi. Sedangkan fraud sendiri, definisi batasannya yang dapat kita ambil dari beberapa definisi di atas adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ketidakjujuran manusia. Jadi awal fraud itu sebenarnya dari hal yang tidak jujur. Intinya di situ. Kalau Anda tidak jujur, itu nanti pasti akan istilahnya apa ya? Mendekati fraud atau akan membentuk fraud itu sendiri atau kecurangan. Nah, banyak makna fraud. Di sini saya akan menampilkan ada beberapa makna fraud yang secara umum ada di kita atau yang dimaknai di masyarakat kita. Makna fraud itu ada satu yang pasti mungkin telah diketahui banyak orang, yaitu kecurangan. Jika Anda curang, Anda berbuat fraud. Kebohongan, ada penipuan, kejahatan, manipulasi data, rekayasa informasi, mengubah opini publik dengan pemutarbalikan fakta, menghilangkan barang bukti secara sengaja. Jadi banyak sekali makna fraud. Jadi intinya fraud itu lebih ke perbuatan yang tidak jujur. Nah, ada beberapa unsur fraud. Di sini saya tampilkan 3 unsur fraud, yaitu perbuatan tidak jujur yang tadi sudah saya sampaikan di atas, bahwa intinya itu tidak jujur. Ada niat atau kesengajaan, terus keuntungan yang merugikan orang lain. Jadi mengambil keuntungan tapi merugikan orang lain. Nah, tetapi di sini fraud tidak sama dengan kelalaian. Karena kalau kelalaian mungkin ada ketidaksengajaan. Jadi di atas itu ada 3 unsur fraud, yang salah satunya adalah niat atau kesengajaan. Jadi apabila sengaja berbuat jujur dan itu merugikan, sengaja berbuat tidak jujur dan merugikan orang lain, itu adalah masuk ke unsur-unsur fraud. Nah, ada beberapa jenis fraud. Menurut
The Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE biasanya kita sebut, yaitu sebuah organisasi profesional yang bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan. Fraud dibagi dalam 3 tingkatan atau yang biasa kita sebut fraud tree atau pohon fraud. Di situ ada 3 tingkatan. 1, ada korupsi atau corruption. Yang termasuk korupsi itu apa aja toh? Yang termasuk korupsi itu adalah penyalahgunaan kepentingan atau benturan kepentingan, conflict of interest, penyuapan atau bribery, penerimaan tidak sah, biasanya gratifikasi ini, tapi yang ilegal, yang tidak sah. Karena gratifikasi dalam arti luas sendiri itu sebenarnya adalah pemberian. Nah, pemberian itu ada yang ilegal atau yang legal. Jadi contohnya kayak kita menerima honor setelah kita menjadi narasumber atau kita masuk di tim kegiatan yang sesuai undang-undang, makanya itu adalah legal. Tapi yang ilegal, kita di pelayanan, di depan front office, untuk mempercepat layanan, ada istilahnya kita menerima gratifikasi atau oh ini tak berikan supaya lebih cepat. Nah, itu termasuk ilegal. Atau kita menjadi seorang PPK dari penyedia bahwa agar pekerjaan ini bisa diterima, maka akan diberikan sejumlah uang. Nah, itu termasuk gratifikasi ilegal. Terus ada pemerasan. Nah, pemerasan ini yang aktif itu biasanya yang aktif itu PNS-nya. Jadi atau jadi kita sebagai PNS bahwa umpama gini, oh ini tak tanda tangani tapi harus memberikan sejumlah uang atau hadiah baru kita tanda tangan. Nah, itu termasuk pemerasan. Nah, yang kedua jenis fraud adalah penyalahgunaan atau penyimpangan aset. Aset misappropriation. Di sini penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan dalam bentuk fraud itu sangat mudah dideteksi. Jadi apabila kita contohnya kita seorang ASN mendapatkan istilahnya apa? Kendaraan dinas. Nah, apakah kendaraan dinas itu kita pakai hanya untuk pekerjaan dinas atau malah lebih sering ke kebutuhan pribadi? Nah, itu harus kita istilahnya, oh kalau sering kita pakai kebutuhan pribadi sudah masuk ke penyalahgunaan aset. Itu sudah masuk ke fraud. Terus di sini ada pernyataan palsu atau fraudulent statement, yaitu tindakan yang dilakukan pejabat suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Mereka melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangan atau kalau seringnya kita dalam peng-SPJ-an. Jadi sering kita ditanya pas di pemeriksaan, kita menyajikan data-data yang palsu. Umpama sebenarnya nggak ada acara ya, kegiatan sosialisasi. Sosialisasinya ada nggak? Ternyata nggak ada. Tapi datanya ada, berkasnya pembelian makan minum, ada daftar hadir, di situ ada. Terus mungkin yang paling sering ada double kegiatan. Umpama ada kegiatan satu, kita pakai absensi double, satunya dikosongi. Nah, itu sudah masuk pernyataan palsu. Jadi itu termasuk tindakan fraud. Nah, untuk mencegah fraud,
di PP 60 tahun 2008 yang mungkin banyak dikenal itu istilahnya di dalamnya ada SPIP, yaitu ada beberapa hal tujuan SPIP di situ. Satu, laporan keuangan yang dapat diandalkan. Dua, pengamanan aset negara. Tiga, kegiatan yang efektif dan efisien. Empat, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi ada 4 tujuan SPIP yang ada pada PP 60 tahun 2008. Dan apabila itu dijalankan, itu dapat mencegah tindakan fraud. Nah, ini untuk mencegah tindakan fraud tadi di atas, saya kembalikan di atas. Nah, itu masuk tujuan SPIP yang 4 ini. Maka peran APIP di sini, peran APIP yang optimal yaitu ada 2 sebenarnya, consulting dan assurance. Jadi tujuannya apa toh nanti? Tujuannya itu hanya good governance and clean government. Jadi tata kelola pemerintah yang baik dan bersih di situ. Kita ada 2 peran APIP itu, 1 consulting, 2 assurance. Consulting itu apa toh? Nah, consulting itu kita sebagai konsultan. Jadi monggo apabila ada PD atau pihak manapun yang mungkin butuh konsultasi, datang saja ke APIP. Atau dalam hal ini kalau di daerah ada inspektorat daerah. Terus assurance kita penjaminan. Jadi setiap pemeriksaan kita itu menjamin. Jadi ada audit, ada review, terus ada evaluasi, kita menjamin. Nah, siklus di sini ada beberapa siklus, mulai dari pengelolaan keuangan negara yang nanti tujuannya itu adalah WTP, wajar tanpa pengecualian, yang didukung dengan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja, yang nanti akan menuju good governance and clean government. Pengelolaan keuangan negara ini mulai apa saja toh? Itu mulai dari perumusan kebijakan, itu sudah harus sesuai. Terus perencanaan, penganggaran, terus pelaksanaannya juga, pelaksanaan anggaran, ada penatausahaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Nah, dalam siklus ini sama, peran APIP juga melakukan consulting dan assurance. Jadi apabila di depan jenengan sedang melaksanakan suatu kegiatan, terus ragu, dapat konsultasi ke APIP. Nah, di pelaksanaan juga APIP akan melakukan pemeriksaan, akan melakukan audit. Terus di sini ada akuntabilitas kinerja, yang mana ada pembangunan ZI, zona integritas, jadi menuju WBK dan WBBM. Itu juga salah satu istilahnya salah satu tool atau indikator untuk sampai ke good governance dan clean government. Nah, di sini ada beberapa potensi fraud ya di Pemda. 1, dalam proses penyusunan dan alokasi. 2, pengadaan barang dan jasa. Terus ada lagi pada pelayanan publik dan perizinan. Nah, area mana saja toh yang di lingkup 3 tadi, ada di APBD, di PBJ, dan publik perizinan. Nah, di APBD biasanya ini yang kami petakan selama ini, itu 1, ada intervensi dari pihak luar maksudnya. Nah,
pada proses penyusunan dan alokasi banyak sekali dari pihak luar yang intervensi. Mungkin bisa dari istilahnya dari legislatif, mungkin dari vendor-vendor dan lain-lain atau dari mana. Nah, itu yang akan ada potensi fraud. Bansos atau hibah yang tidak tepat sasaran. Nah, kenapa tidak tepat sasaran? Nah, di situ bisa kita petakan penyebabnya apa. Ada fraud di situ. Terus, alokasi yang tidak fokus pada kepentingan publik. Jadi alokasi anggaran hanya istilahnya untuk kepentingan mungkin ya kepentingan dari pegawai itu sendiri, kepentingan atasan atau kepentingan politis dan lain sebagainya. Yang keempat, taat asas pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pelaporan. Di situ juga terdapat potensi fraud. Terus di pengadaan barang jasa, ada beberapa juga. Satu, proses tidak transparan. Nah, tidak transparan dalam hal ini tahu-tahu muncul pengadaan barang jasa itu tahu-tahu muncul ada, dan mungkin ada beberapa yang tidak terumumkan atau tahu-tahu sudah dapat vendornya tanpa ada yang mengumumkan. Biasanya di pengadaan langsung ya, pengadaan langsung itu tahu-tahu tunjuk langsung dan sebagainya. Terus markup harga. Nah, ini sering markup harga karena apa? Karena dalam pemeriksaan kita APIP itu kita istilahkan kelebihan pembayaran. Nah, kalau ada kelebihan pembayaran berarti kan harga sudah di atas harga pasar. Itu juga dari awal kalau memasang anggaran di atas harga pasar, pasti dapat terjadi ini markup harga di sini. Nah, penentuan HPS juga penting. Karena proses penentuan HPS akan menentukan nanti harga itu wajar atau tidak sebenarnya. Di situ juga penentuan HPS. Jadi mohon dicermati nanti biasanya para PPK yang menentukan atau menetapkan HPS. Apalagi di proyek-proyek strategis. Terus yang ketiga, spesifikasi yang berbeda. Jadi kita membeli apa, nanti yang datang apa. Nah, itu nanti yang berperan penting adalah pada waktu pemeriksaan pekerjaan. Jadi mungkin pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, ya jangan diterima, terutama di konstruksi. Jadi konstruksi itu kalau sudah jadi konstruksi itu kita lebih sulit dalam melakukan cek spesifikasi. Jadi umpama contohnya pondasi. Pondasi itu apakah campuran semen atau betonnya itu apakah 250 diberikan nanti dari penyedia memasang K150, kalau sudah jadi kita nggak akan tahu. Atau kayak pemasangan baja ringan di atas atau di plafon itu kalau sudah tertutup kita sulit akan mengecek. Jadi di sini peran pengawas, peran PPK sangat penting pas dalam pelaksanaan pekerjaan. Ya mohon dicermati itu. Terus pelaksana yang tidak independen. Nah, ini mulai awal itu pelaksana yang mengerjakan tidak independen. Jadi memang ya tadi ada hubungannya dengan proses yang tidak transparan sebenarnya. Tidak independen itu apa toh? Ya dia condong ke mana. Jadi
memang pelaksana itu dipasang di situ dari awal sudah memang dia diplot di situ, nah dia akan istilahnya tidak istilahnya begini. Jadi umpama pengguna anggaran atau PPK itu sebagai dia pengendali kontrak, maka yang pelaksana itu tidak akan tunduk ke pengendali kontrak. Itu fraud di pelayanan publik dan perizinan. Ya di situ masih banyak gratifikasi. Tadi di depan sudah saya terangkan bahwa masih banyak gratifikasi di pelayanan. Jadi di sini potensi fraud masih ada. Jadi pemberian untuk mempercepat layanan istilahnya. Dia syaratnya kurang, harus bisa jadi selesai dokumennya itu. Terus ada pelayanan yang tidak prima. Di sini seharusnya ada SPM minimal, layanan minimal. Nah, ada beberapa yang memang layanannya masih kurang. Nah, itu di situ juga bisa terjadi fraud. Yang ketiga, perizinan yang tidak transparan. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau sudah tidak transparan, itu mudah sekali di situ ada fraud. Jadi bisa kami mohon untuk layanan-layanan publik untuk dipasang atau memang diberitahukan kepada yang mau jasa istilahnya, meminta jasa layanan publik. Mereka tahu bahwa layanan itu sebenarnya gratis atau layanan itu berbayar berapa, terus waktunya berapa, SOP-nya bagaimana, prosesnya bagaimana. Nah, itu seluruh masyarakat seharusnya tahu dan istilahnya diberitahukan, bisa di tempat layanan atau di website-website yang dimiliki atau pamflet, flyer dan sebagainya. Nah, itu untuk memperkecil potensi fraud di perizinan. Nah, ini peran APIP yang sekarang, mungkin yang dulu, zaman dulu ya, APIP itu kalau datang, dari pemeriksa itu kalau datang, orang datang pasti sudah, wah ini pasti mencari-cari kesalahan, istilahnya gitu. Kalau istilahnya watchdog activities, jadi kayak mengendus-endus saja. Oh salahnya di sini, salahnya di sini, salahnya di sini, harus mengembalikan ini tanpa ada solusi. Tapi sekarang ini peran APIP sudah berubah, banyak sekali perubahan. Ya. Jadi sekarang itu ada tiga peran besar APIP, yaitu ada assurance activities, anti-corruption activities, advisory activities. Jadi assurance yang tadi itu sebenarnya penjaminan, memberikan keyakinan yang memadai atas apa saja toh, atas ketaatan, efisiensi, kehematan, efektivitas untuk pencapaian tujuan instansi pemerintah. Jadi audit kita, review, evaluasi itu untuk pencapaian tujuan dari tiap-tiap instansi pemerintah. Jadi kita memberikan keyakinan atas ketaatan. Oh, OPDA sebenarnya ketaatannya itu sampai mana toh? Oh sudah taat atau belum taat atau berapa persen? Nah, sudah hemat belum dalam pembelanjaan anggarannya? Di situ kita memberikan keyakinan. Oh ternyata masih markup harga, banyak kelebihan pembayaran, berarti tidak hemat. Udah efisiensi belum? Udah efektif belum? Nah itu nanti dari hasil audit kita. Terus yang anti corruption. Nah, dalam hal ini kita di pencegahan. Sekarang ini APIP sebagai tangan panjangnya KPK, nggih. Karena mungkin KPK tidak memiliki perwakilan di kabupaten, kota atau provinsi.
Jadi mungkin tangan panjangnya memakai inspektorat atau APIP di daerah. Jadi fungsinya apa toh? Memberikan peringatan dini kepada manajemen di instansi pemerintah. Oh, ini loh, di sini kalau ada resiko ini, di sini ada resiko korupsi di sini. Nah, kita memberikan peringatan dini. Ini nanti ada hubungannya dengan SPIP dan manajemen resiko. Di situ resiko-resiko fraud mana atau resiko korupsi mana yang harus kita tutup dengan pengendalian sistem. Kita buat sistem pengendalian agar dapat mencegah korupsi. Terus advisory tadi sama dengan konsultan sebenarnya, tapi ini lebih memberikan masukan. Jadi kita aktif memberikan masukan yang memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola instansi pemerintah. Kita memberikan pendampingan, kita memberikan asistensi, kita memberikan masukan. Nah, itu biasanya peran-peran APIP sekarang ini. Nah, di pemerintah Kota Surakarta ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Jadi untuk pencegahan fraud dalam hal ini ada komitmen pimpinan, integritas, sistem pengendalian yang kita pasang, dan tindakan korektif atau penindakan. Kenapa tindakan korektif ini penting? Karena apabila tidak ada penindakan, itu tidak akan ada efek jera di sini. Karena walaupun komitmen pimpinan, integritas, sistem pengendalian sudah kita pasang, itu tetap masih ada celah. Karena istilahnya fraud itu dia akan mengambil celah-celah di mana mereka bisa melakukan kecurangan. Walaupun sistem kita sudah pasang, sudah sebagus mungkin, mereka akan mencari celah. Nah, setelah celah itu kita ketahui, kita tutup, mereka akan mencari celah lagi. Nah, itu istilahnya naluri-naluri orang yang sering melakukan fraud di situ. Di integritas juga, integritas lebih ke orang-orangnya, kita pahamkan, kita bangun integritas, karena walaupun sistemnya secanggih mungkin, komitmen pimpinannya dia sangat berkomitmen, kalau orangnya tidak berintegritas, ya sama saja. Mereka menganggap kebohongan, menganggap perbuatan curang sebagai hal yang biasa dan wajar, itu percuma. Mereka juga tadi akan mencari celah terus untuk melakukan kecurangan tersebut. Nah, apa saja atau komitmen pimpinan? Di sini kita sudah mempunyai kebijakan ya, pimpinan kita. Kita sudah menyusun pedoman kebijakan anti korupsi, anti fraud. Di situ kita sudah ada perwali, kita sudah punya perwalinya. Terus kita sudah punya perwali juga WBS, Whistleblowing System. Jadi di sini Whistleblowing System itu apa toh? Itu suatu tool atau suatu sistem yang mana peringatan dini atau kita dapat melakukan aduan kepada unit pengendali unit yang ditunjuk untuk whistleblowing, yaitu di APIP atau di inspektorat, atau kalau di OPD masing-masing dia punya unit-unit yang menangani WBS ini, whistleblowing system, di unit masing-masing. Nah, perbedaannya apa dengan aduan yang biasa atau seperti yang diulas atau lapor Mas Wali dan sebagainya? Di sini yang kita adukan itu sebenarnya teman kita sendiri, istilahnya gitu, teman kita sendiri. Jadi kalau orang bilang itu biasanya jeruk makan jeruk. Nah, tapi di sini kita adalah peringatan dini agar memang tidak terlanjur atau tidak terjadi korupsi atau nanti sampai jadi temuan APH. Nah, yang berbeda apa?
di sini yang melapor itu kita lindungi. Identitas pelapor kita lindungi, tidak kita sebar. Masalahnya kalau kita sebar pasti ketahuan. Nah, hampir semua OTT KPK itu terjadi karena WBS ini. Jadi ada orang-orang dalam yang melaporkan. Gitu. Jadi sistem ini sudah berjalan di KPK. Makanya di seluruh Pemda, di seluruh istilahnya provinsi, daerah maupun kabupaten, KPK mendorong istilahnya percepatan whistleblowing system. Nah, isi kebijakannya apa saja toh sebenarnya? Itu ada 3 kebijakan anti korupsi itu. Ada edukatif, ada preventif, ada represif penindakan tadi dalam pencegahan korupsi. Jadi edukatif, di sini kita di Kota Surakarta kita sudah punya ya membentuk istilahnya penyuluh anti korupsi. Jadi kita galakkan penyuluh anti korupsi yang sudah ada itu sekitar 15. Ini proses dari kita bekerja sama dengan BKPSDM, seluruh agen perubahan itu kita dorong untuk sertifikasi anti korupsi. Jadi mereka kita dorong menjadi penyuluh-penyuluh anti korupsi yang handal. Jadi apabila mereka telah mendapatkan sertifikat, diharapkan mereka bisa menularkan atau mendorong, memberikan edukasi kepada unit-unit kerjanya tentang masalah korupsi, dampak korupsi, penyebab korupsi, dan sebagainya. Terus preventif, di sini pencegahan. Nah, pencegahan ini kita sudah memasang banyak sistem, mulai dari SPIP, sistem pencegahan di internal pemerintah, di situ di SPIP. Terus KPK punya tool yang namanya MCP, Monitoring Center of Prevention. Jadi kita harus istilahnya apa ya, ke sistem tersebut melakukan upload dokumen atau kegiatan apa saja toh yang telah kita lakukan, dan itu ada indeksnya. Dan sistem-sistem lain yang kita gunakan untuk mencegah korupsi, itu sistem online di perizinan, mungkin ada sistem yang membatasi setidak-tidaknya pertemuan antara pembuat izin dengan yang memberikan izin itu kalau bisa jangan sampai ada bertemu tatap muka. Nah, kalau bertemu tatap muka itu yang tadi rawan fraud itu. Dan represif kebijakannya, ada represif. Nah, represif ini adalah penindakan yang tadi di depan, ini perlu. Nah, ini juga dibentuk, ada pembentukan Irbansus di Inspektorat. Nah, ini yang menangani mungkin audit investigasi untuk tipikor ya, tindak pidana korupsi atau aduan-aduan yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Nah, integritas. Integritas itu apa toh? Ini dari kamusnya KPK, Kamus Kompetensi Berlaku KPK. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya, sesuai nilai-nilai yang dianut. Bisa nilai-nilai dalam bekerja atau kode etik, nilai masyarakat, nilai moral pribadi yang diajarkan dari kecil sampai besar. Nah, itu nilai-nilai agama, ada nilai-nilai kebaikan baik buruk. Nah, itu sesuai, konsisten, kita berintegritas. Nah, apa saja sebenarnya yang ada di Surakarta ini? Sudah ada tentang kode etik ASN.
itu ya akan terus disosialisasikan oleh BKPSDM, juga Inspektorat akan bersinergi kode etik ASN. Terus kode etik yang secara khusus diterapkan pada masing-masing OPD. Jadi di situ OPD kayak di kita ya, di Inspektorat, di APIP, kita punya kode etik auditor, kode etik pemeriksa. Juga ada di Dinas Kesehatan, ada kode etiknya kayak dokter, terus di pendidikan kode etik guru. Nah, di lain-lain tempat yang punya profesi masing-masing mungkin sudah punya kode etik sendiri-sendiri. Nah, ini yang paling utama sebenarnya. Contoh nilai-nilai integritas itu dari mana tuh? Dari pimpinan. Nggih. Kalau pimpinan kita berintegritas atau dia menerapkan integritas, berintegritas dan bisa dicontoh atau dia mengimplementasikan di tiap kantor masing-masing atau instansi masing-masing, itu pasti nanti anak buahnya atau karyawannya akan menilai dan juga akan istilahnya meniru. Jadi biasanya gini, lah wong pimpinan saya aja istilahnya nggak berintegritas kok, saya mau integritas. Nah, tapi kalau pimpinannya berintegritas, pasti mereka kalau orang Jawa biasanya ewo pekewo, satu minimal itu, minimal pekewo. Dua, mereka akan mencontoh, oh pimpinanku berintegritas, saya mengikuti, pasti juga itu. Jadi itu yang paling utama sebenarnya, pimpinannya selalu mencontohkan integritas. Sekarang di sistem pengendalian, jadi SPIP, sistem pengendalian instansi pemerintah, yang tadi di awal sudah kita singgung, bahwa di PP 60 tahun 2008 itu isinya tentang SPIP. Apa toh definisinya SPIP? Definisinya adalah proses yang integral, jadi satu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus, jadi tidak boleh terputus. Itu kayak siklus terus-menerus. Jadi oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Nah, melalui kegiatan apa? Tadi, kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, ada pengamanan aset negara, dan ketaatan peraturan perundang-undangan. Tujuan organisasi dapat dicapai. Apa saja yang telah dilakukan? Kita melakukan identifikasi potensi resiko kecurangan atau resiko fraud. Pemetaan telah dilakukan oleh Inspektorat, yang mana di mana toh titik-titik atau sebenarnya yang rawan fraud di OPD-OPD, dan nanti akan dilakukan FGD. Jadi setiap pemeriksaan kita sudah memeriksa mungkin satu OPD ini bertahun-tahun dari awal sampai akhir. Kok temuannya di sini-sini terus lah? Dan penyebabnya apa? Oh, ternyata di situ memang ada orang tersebut yang sudah bertahun-tahun duduk di situ dan memegang kewenangan. Nah, dia sudah istilahnya tahu seluk-beluknya. Nah, dia tahu celah-celahnya dan dia tidak berintegritas. Nah, itu sudah kita harus memetakan itu. Terus ternyata sistemnya gampang sekali dibobol, banyak celahnya. Nah, itu kita lakukan pemetaan di situ. Itu. Terus membentuk Satgas Pengendalian Kecurangan. Itu nanti di SK turunan perwalinya ada dengan anggota seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkot Surakarta. Yang tadi ada pembentukan inspektur pembantu khusus. Dia menangani audit investigasi. Terus ada probity audit. Nah, ini sekarang sedang kita galakkan di probity audit. Apa itu probity audit?
Itu sebenarnya audit proses. Jadi kita melaksanakan audit di prosesnya. Jadi bukan pasca audit yang selama ini mungkin yang sering-sering dilakukan atau yang familiar, itu kita melaksanakan audit di paskanya. Jadi setelah selesai kita audit. Nanti apa? Kalau udah jadi temuan kita mengembalikan. Nah, di probability audit ini lebih ke prosesnya. Jadi apabila kita petakan dalam suatu proyek, dalam suatu proyek strategis itu ternyata resiko fraudnya tinggi, maka itu kita akan masuk. Jadi contoh kasus, dalam hal ini ada beberapa kasus mungkin, ada yang dalam proses konstruksi pembuatan kolom atau pembuatan ring balek dan sebagainya itu seharusnya spesifikasi K250 jadi K100 dan sebagainya. Nah, apabila itu sudah selesai, itu resikonya sangat tinggi. Satu, bisa-bisa pas dipakai kalau itu sebuah sekolah atau sebuah gedung ambruk atau kena goncangan sidik saja sudah selesai. Nah, pas selesai kalau kita akan membongkar itu butuh biaya yang lebih mahal dan proses akan menghentikan proses, itu sebuah sekolah akan menghentikan proses belajar mengajar. Kalau kita pasca audit kita temukan di situ, ternyata tidak sesuai spesifikasi, jadi dampaknya lebih banyak. Tapi kalau pas di proses audit atau proses pekerjaan kita lakukan probity, baru berdiri berapa kolom sudah kita ketahui, sudah bisa kita rekomendasikan untuk mengganti atau pembongkaran. Resikonya lebih kecil. Dari sisi pelaksana atau penyedia juga mengganti lebih kecil. Dari sisi kita Pemkot, kita juga istilahnya kerugiannya lebih kecil. Terus dampak-dampak yang lain bisa diminimalisir. Itu makanya probability audit sekarang lebih digalakkan. Karena memang secara resiko lebih kecil, kita sudah bisa memetakan resikonya. Tapi ini harus ada konsekuensi di sini. Apabila rekomendasi dari probability audit tidak segera dijalankan dari pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen maupun penyedia, itu percuma. Jadi umpama, ini harus segera dibongkar, waktu seminggu harus segera, karena memang pekerjaan berjalan terus. Nah, kalau tidak dijalankan, sampai ternyata selesai tidak dibongkar, dan pas setelah itu ternyata ada apa-apa, resiko ke APH atau resiko keselamatan, nah kan jadi percuma. Makanya rekomendasinya harus segera dijalankan. Dan kalau menjalankannya telat, istilahnya baru terbangun 2 kolom, kita suruh bongkar, ternyata nggak dijalankan, malah dia membangun 4 kolom dan sebagainya berdiri, baru istilahnya doya-oya sudah terdiri. Nah, resiko kerugiannya jadi lebih banyak dan waktunya lebih lama. Gitu. Jadi memang kalau probability audit harus segera, rekomendasi segera dilaksanakan. Terus yang terakhir ada pendampingan proyek prioritas pemerintah, mungkin dengan APH, dengan kejaksaan. Kita API bersama kejaksaan, bagian hukum, dari BPBJ, admin, dan lain-lain dari administrasi pembangunan BPKAD, kita melakukan pendampingan hukum dan pendampingan di proyek-proyek strategis, biasanya yang ditentukan oleh bagian hukum atau yang kita tentukan bersama. Itu di tahun ini mungkin sekitar di atas yang 5M, jadi yang resikonya tinggi, itu di atas 5M kita dampingi. Mungkin di tahun kemarin sekitar di atas 3M. Nah, karena memang keterbatasan, maka kita prioritaskan yang resiko-resiko tinggi. Ini pemetaan resiko fraud di Pemda, terutama di Kota Surakarta.
dari hasil pemetaan inspektorat selama ini, itu fraud atas di pendapatan daerah, di pengadaan barang jasa itu masih ada resiko fraud, di pemberian bantuan sosial, di perizinan. Jadi di pendapatan itu kemungkinan antara potensi pendapatan dengan target itu mungkin agak terlalu jauh. Nanti mungkin bisa ditambah sistem pengendalian di situ agar memang sesuai, atau potensi kebocoran pendapatan itu bisa diminimalisir. Di pengadaan barang jasa, jadi mungkin proyek-proyek strategis atau istilahnya resiko-risiko pengadaan yang di atas saya jelaskan tadi bisa diminimalisir. Bantuan sosial juga kadang ada bantuan yang double, ada salah sasaran, yang terima siapa, yang nerima ternyata rumahnya sudah bagus, sudah punya mobil dan sebagainya. Mungkin di sini kita minimalisir di proses verifikasi, proses-proses yang lain kita pasang pengendalian. Di perizinan juga, di perizinan yang harusnya online, tahu-tahu ada offline, nah itu bisa kita pasang pengendalian juga di situ. Nah, sekarang ke tindakan korektif atau penindakan, yang mana tujuannya apa atau proses ini adalah untuk mengeliminasi akar masalah. Jadi tidak terulang kembali, menimbulkan efek jera. Gitu. Apa saja atau biasanya yang dilakukan itu jika terjadi indikasi fraud pada audit reguler atau biasanya kita ada audit ketaatan, audit kinerja, maka akan direkomendasikan ke audit investigasi. Di dalam pemeriksaan ketaatan, ternyata penyebabnya adalah fraud, maka akan ada rekomendasi agar diteruskan audit investigasi yang akan dilaksanakan oleh Irban khusus atau tim yang ditunjuk khusus. Nah, di situ nanti akan ada sanksi. Kalau PNS ya sanksi disiplin PNS, itu pasti. Terus kalau terbukti ada tindak pidana akan kita limpahkan ke APH. Itu. Terus apalagi? Menindaklanjuti setiap aduan yang masuk. Jadi setiap aduan kita tindak lanjuti, kita verifikasi, kita klarifikasi, istilahnya gitu. Apabila itu nanti memang ada unsur fraud, sama akan kita lakukan audit investigasi. Kalau memang tidak ada, kita selesaikan. Istilahnya ada hanya administrasi atau ternyata ada kesalahpahaman atau dan sebagainya, kita selesaikan. Tapi setiap aduan pasti kita tindak lanjuti, apapun bentuk tindak lanjutnya. Nah, itu tadi. Jika terbukti melakukan fraud atau melanggar, maka akan diberi sanksi tegas. Kalau PNS ya akan sanksi disiplin PNS sesuai derajat tingkat fraudnya atau derajat kesalahannya. Ada ringan, ada sedang, ada berat. Dan kalau ada unsur pidana ya kita limpahkan ke APH. Lah nanti yang akan menangani di APH, di kejaksaan atau kepolisian. Ini prosesnya penindakan, tadi yang sudah saya jelaskan. Ada audit investigasi oleh APIP terkait dugaan kecurangan atau fraud, agar menimbulkan efek jera. Nah, terus ini sanksi tegas, dalam hal ini hukuman disiplin. Nah, dan TGR, tuntutan ganti rugi. TGR ini apabila sudah ada sidang TGR, kalau harus mengembalikan tuntutan ganti rugi, harus diselesaikan selama 60 hari. Dan apabila 60 hari nanti
tidak selesai atau tidak ada penyelesaian akan masuk ke ranah pidana atau APH. Karena sebenarnya tuntutan ganti rugi itu sebenarnya di awal sudah merugikan keuangan negara. Tapi karena apa ya, penyebabnya administrasi, sebenarnya hanya penyelesaian sudah bisa diselesaikan secara administrasi. Tapi apabila 60 hari TGR itu tidak diselesaikan, maka akan masuk ke ranah pidana. Ya, ini layanan aduan, ada ulas, ada lapor Mas Wali yang sering dipakai. Ada ulas dan lapor Mas Wali ini. Nah, ada dasar hukum, yaitu kesepakatan atau nota kesepahaman MOU antara Kementerian Dalam Negeri dengan APH yang tadi untuk menjembatani tadi. Jadi proses-proses aduan-aduan yang masuk itu ke kita, ke Pemkot ataupun ke APH, itu kita sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Jadi kita lakukan koordinasi untuk menyelesaikan aduan-aduan tersebut. Jadi di sini sudah ada MOU yang tahun 2023 ini yang terbaru. Itu mulai dulu ada di tahun 2018 kita perbarui, sekarang di 2023. Ini di situ ada kriteria kesalahan administrasi. Jadi kesalahan administrasi itu apa saja atau yang nanti bisa diproses di APIP. Nanti tidak masuk ke ranah pidana. 1. Tidak terdapat kerugian keuangan negara. 2. Terdapat kerugian keuangan negara dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan pembenaran paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK. Nah, ini saya jelaskan. Jadi umpama gini, dalam pemeriksaan APIP atau BPK di suatu proyek, ternyata volumenya kurang, mengakibatkan kelebihan pembayaran umpama 100 juta atau proyek itu sudah berapa miliar, 100 juta, 300 juta. Nah, laporan hasil pemeriksaan telah diterbitkan dan harus mengembalikan kan. Nah, selama 60 hari sejak laporan pemeriksaan diterima, maka biasanya ada tim tindak lanjut. Jangankan istilahnya mengejar dari pejabat tersebut ke penyedia jasa. Dia harus mengembalikan selama 60 hari. Dan apabila nanti dia tidak bisa mengembalikan atau proses tersebut belum dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK, maka temuan tersebut akan menjadi bukan kesalahan administrasi yang tadi dijelaskan di atas, jadi ranah pidana. Karena temuan tersebut sebenarnya telah merugikan keuangan negara. Karena penyebabnya tadi administrasi, penyebabnya apa toh? Setelah diperiksa, karena itu hanya kelalaian, tidak sengaja. Atau ngukurnya lalai, ngukurnya keliru, kebanyakan. Makanya jadi temuan administrasi. Tapi itu sebenarnya merugikan negara. Kalau tidak jadi temuan, negara dirugikan sekitar 100 juta, 200 juta, dan sebagainya. Maka jadi temuan harus mengembalikan selesai karena penyebabnya administrasi. Tetapi apabila sudah diberi waktu 60 hari untuk mengembalikan itu tidak diselesaikan dan APIP atau BPK tidak menyatakan selesai, nah
itu nanti jadi ranah pidana. Yang ketiga, kriteria kesalahan administrasi itu apa saja toh? Itu bagian dari diskresi dari pemangku kebijakan biasanya. Sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakan diskresi. Jadi biasanya di sini umpama keadaan darurat ada bencana alam, kalau kemarin COVID, terus biasanya bencana alam, kebakaran dan sebagainya. Nah, kita melakukan diskresi atau melakukan percepatan dan sebagainya. Oh, ternyata pas dilakukan itu kayak pemberian bantuan ya, pemberian bantuan diberikan. Oh, ini dibagikan ke orang-orang yang menerima bencana. Nah, di situ karena tidak terverifikasi, maka ada beberapa yang salah sasaran. Nah, setelah diperiksa, oh ada yang salah sasaran A, B, C, D. Dari pemeriksaan penyebabnya apa toh? Biasanya itu dari pemeriksaan. Oh, ternyata kemarin itu terburu-buru, itu harus cepat. Itu malam itu juga. Nah, pengambilan keputusan itu sepanjang syarat-syaratnya digunakan dan memang situasi kondisinya ya seperti itu istilahnya. Oh, ini harus cepat sampai kalau tidak sekarang juga jadi kelaparan. Oh, kalau tidak sekarang sudah nggak bisa tertangani dari bencana tersebut. Nah, sepanjang syarat-syarat itu terpenuhi, apabila ada yang salah sasaran itu menjadi kesalahan administrasi. Jadi nggak ada, belum masuk ke unsur pidana di situ. Jadi mungkin hanya bisa oh itu nanti berapa tuh yang tidak salah sasaran itu nanti bisa diproses mengembalikan, atau kalau memang itu kalau sudah hilang ya sudah nanti ada proses berita acaranya atau dan sebagainya, hanya kesalahan administrasi. Kalau masih kita tarik kembali, kita kembalikan sepanjang itu bukan ada unsur kesengajaan dari kriteria fraud tadi. Kalau pas di situ ternyata janjian ini tidak perlu saya istilahnya bantuan ini yang itu ada orang-orang di situ istilahnya gampangannya konstituennya atau gampangannya keluarganya, gampangan siapa ya pemangku kebijakan. Tak bagi uangnya sekarang juga, tak bagi alatnya sekarang juga. Nah, itu nanti dari proses pemeriksaan itu bisa diketahui di situ. Jadi kalau memang terpenuhi syarat-syarat diskresi, maka itu menjadi kesalahan administrasi. Tapi kalau tidak tadi berarti ada unsur kesengajaan dan masuk ke diskresi tersebut, masuk ke ranah pidana. Karena dari diskresi tersebut terjadi kerugian keuangan negara atau keuangan daerah itu. Nah, dari MOU di atas ada penanganan aduannya seperti ini. Jadi saya jelaskan. Jadi ada aduan yang masuk ke APIP, ada yang masuk ke APH. Jadi ada dua aduan. Sering itu aduan yang saya tangani ada yang dari APH, dari APIP. Nah, apabila masuk ke Pemkot, mungkin aduan itu bisa masuk ke ULAS, bisa masuk ke lapor Mas Vali, nanti didisposisi ke APIP, atau langsung masuk ke Inspektorat ke APIP juga ada. Atau aduan itu bisa dari lapor GUP biasanya ada, atau dari Setnek kadang ada, dari Ombudsman, dari mana yang masuk ke APIP. Itu kita lakukan audit investigasi. Terus ada yang masuk ke APH, banyak juga dari aduan yang masuk ke kejaksaan. Masyarakat mengadukan kejaksaan atas PNSA, atas PNSB, atau atas kegiatan di OPDA, kegiatan di OPDB. Masuk ke APH, masuk ke kejaksaan. Di OPDA ternyata disinyalir ada dikorupsi segini, ada
pungli segini dan sebagainya. Nah, di situ di APH dilakukan penyelidikan. Kalau di APIP dilakukan audit investigasi. Nah, di dalam proses penyelidikan ini jadi belum masuk proses penyidikan. Jadi kalau di APH itu sebelum penyidikan ada proses penyelidikan. Nah, pada proses penyelidikan ini apabila itu ditemukan ternyata itu kesalahan administrasi, maka akan dikembalikan, kita berkoordinasi, biasanya akan berkoordinasi, ada surat hijau itu, untuk dilakukan audit investigasi oleh APIP dan diselesaikan secara administrasi. Tadi yang sudah dijelaskan di atas, ada sanksi TGR dan disiplin PNS nanti ujungnya. Tetapi kalau di APH pada tahap penyelidikan itu nanti ternyata ditemui unsur tipikor, artinya tindak pidana korupsi, dan itu melakukan tindak pidana, ada fraud di situ, kecurangan, maka langsung ditingkatkan ke penyidikan dan masuk pengadilan tipikor. Begitu juga di APIP. Apabila nanti audit investigasi itu ditemukan tindakan pidana korupsi yang disebabkan fraud, maka akan dilimpahkan kembali ke APH agar dilakukan penyelidikan dan penyidikan di situ. Jadi akan masuk ke pengadilan tipikor. Nah, yang tadi, yang sanksi TGR itu ini apabila 60 hari tidak diselesaikan juga akan menjadi ranah pidana itu. Jadi apabila ada temuan dari APIP manapun ya, dari BPKP, dari Inspektorat Provinsi maupun dari Inspektorat Daerah, dari Inspektorat Kota, kalau ada temuan istilahnya kelebihan pembayaran, temuan finansial yang sebenarnya itu memang merugikan keuangan daerah, itu segera ditindaklanjuti sebelum 60 hari agar nantinya tidak menjadi pidana atau dianggap menjadi merugikan keuangan negara. Karena di Undang-Undang Tipikor itu yang namanya korupsi itu intinya di sini, intinya merugikan keuangan negara atau daerah di situ. Nah, merugikannya itu apakah dia menguntungkan pihak yang melakukan korupsi atau tidak, itu tidak dibahas. Dibahasnya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi lain atau lembaga lain dan sebagainya. Walaupun ada pejabat yang istilahnya tidak mudeng ya, cuma tanda tangan, dan tanda tangannya itu istilahnya menjadi pengeluaran daerah atau negara dan itu merugikan keuangan daerah, dan ada orang lain yang diuntungkan, atau korporasi atau lembaga atau apapun juga. Nah, itu sudah masuk tindakan korupsi. Walaupun biasanya, oh saya tidak tahu, saya tidak sepeser pun tidak menggunakan, tapi itu menjadi merugikan keuangan daerah atau merugikan keuangan negara. Itu unsurnya sudah terpenuhi karena undang-undang kita seperti itu, menyatakan bahwa itu kalau merugikan keuangan negara atau daerah dan menguntungkan walaupun bukan pribadi atau yang melakukan kelompok atau pribadi yang melakukan tindak pidana korupsi, itu sudah dianggap masuk ranah pidana korupsi. Nah, makanya ya monggo kita berhati-hati karena istilahnya tadi sebenarnya kalau kita kepleset sebenarnya sudah ada MOU dengan APH tadi yang menyatakan bahwa oh itu ranah administrasi,
oh itu ranah pidana, ya kita harus tahu ranah administrasi tadi di mana. Ranah administrasi, ranah pidananya itu di mana. Mungkin ranah administrasi ini tidak terdapat kerugian keuangan negara. Nah, sepanjang tadi kerugian sebenarnya tadi terdapat kerugian keuangan negara, tapi telah diproses melalui tuntutan ganti rugi. Artinya telah diperiksa oleh APIP atau BPK. Dan itu sebenarnya ada kerugian negara. Nah, intinya di situ. Sebenarnya ada kerugian negara, tapi karena telah diperiksa oleh APIP atau BPK. Jadi istilahnya APIP atau BPK itu filter pertama, ya. Jadi, filter pertama sebelum ditemukan APH atau diperiksa APH. Jadi mending diperiksa APIP dulu atau BPK daripada langsung diperiksa APH. Makanya ada istilahnya ini ada. Nah, ada nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan APH. Karena dalam menjalankan kebijakan negara yang tadi sampai ke diskresi tadi, apabila ternyata langsung diperiksa APH sebelum melakukan pemeriksaan APIP yang di sini tadi. Nah, yang di sini yang terdapat kerugian tadi, kalau tidak ada MOU ini, itu semuanya istilahnya takut melaksanakan. Gitu. Makanya sebenarnya ini benteng kita. Pemeriksaan APIP itu sebenarnya benteng. Jadi kita menjamin asuran kita, jadi benteng kita. Jadi sebelum masuk ke APH. Jadi itu tadi sekelumit tentang fraud dan pencegahannya, dampaknya juga, bagaimana kita mencegah, bagaimana kita menyikapi fraud atau kecurangan, terus bagaimana kita bagaimana menghindari fraud tersebut. Ya, Sobat ASN, saya Irbansus Inspektorat Sri Haryanto. Terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun.